Saat aura Foundation Establishment, Shuqing meletus. Lonceng puncak ketujuh berdering dan 3 sosok terbang turun dari puncak gunung. Jika kultivator luar mencoba masuk, formasi mantra akan menghalangi dan menanyakan tujuan mereka tanpa membunyikan lonceng. Seperti saat Patriarch Golden Vajra Warrior mengunjungi Taoist Idol Cloud. Lonceng hanya berdering untuk 2 hal, serangan musuh atau adanya murid sekte yang berhasil menerobos ke Foundation Establishment tanpa mendaftar terlebih dahulu. Sekitar 30% murid memilih melakukan terobosan di luar sekte memanfaatkan peluang takdir, seperti reruntuhan jauh, karena fasilitas sekte mahal dan kurangnya rasa percaya di sekte yang berfokus pada keuntungan. Sekte melarang keras pertempuran internal saat terobosan. Meski tetap terjadi secara sembunyi-sembunyi, Shuqing telah memperhitungkan semua faktor ini sebelum pergi. 3 sosok mendarat. Di posisi depan adalah Zhang Yunxi, pria berwajah bulat berjubah ungu. Ia adalah orang yang dahulu memberikan jubah Daoist Shuqing saat pertama kali bergabung, serta yang menasihatinya untuk menjadi jarum yang disembunyikan di dalam sutra. Zhang Yunxi menyapa Shuqing dengan hangat dan mengubah panggilan mereka menjadi rekan sesama, kakak adik seperguruan, elder, dan junior brother. Zhang Yunxi menyadari keberadaan Zhao Zhongheng yang tercengang di bawah, tetapi memilih tidak bertanya karena kecerdikannya. 2 kultivator lainnya, yang berperingkat lebih rendah dari Zhang Yunxi, pergi setelah tahu mereka saling kenal. Seluruh kultivator on peak menyembunyikan fluktuasi energi mereka, membuat Shuqing tetap waspada. Sambil berjalan ke atas, Zhang Yunxi menjelaskan struktur kekuatan dan hak istimewa di puncak ketujuh. Puncak ketujuh memiliki 13 tetua, Gold Core, dan sebelum Shuqing mendaftar, terdapat 148 murid Foundation Establishment. Dengan Shuqing, jumlahnya genap menjadi 149 murid. Total di seluruh 7 mata darah ada hampir 1000 kultivator Foundation Establishment. Setelah Anda mendaftar, Anda akan mulai mendapatkan sekitar 5.700 batu roh per bulan. Jumlah pastinya berubah setiap bulan, tergantung pada pendapatan dan pengeluaran sekte. Murid memiliki hak tinggal di puncak, tetapi harus membeli gua kediaman, mansion, dan teknik Foundation Establishment sendiri di aula kitab suci dan sihir. Tidak gratis seperti saat di tingkat kondensasi Qi. Sebagai kultivator yayasan pendirian, Anda memiliki 4 hak istimewa. 1. Hak pengelolaan ekonomi. Memilih antara 2 opsi. Mengembangkan pelabuhan sendiri, pelabuhan sekte garis miring umum, dengan sistem bagi hasil dan modal awal sendiri, atau mengklaim satu jalan di ibu kota di mana semua toko di jalan tersebut wajib membayar sewa kepada mereka. 2. Hak pembunuhan murid off-peak. Diizinkan membunuh murid off-peak, luar puncak, yang menyinggung mereka saat itu juga. Namun, ada sistem denda. 10.000 batu roh untuk pembunuhan pertama, dan jumlahnya berlipat ganda di setiap pembunuhan berikutnya. Jika membunuh murid off-peak dari puncak lain, biayanya menjadi 2 kali lipat. Hutang denda ini tidak bisa dihapuskan. 3. Hak pelayan dan akses transportasi. Bisa memilih 2 murid off-peak atau siapapun untuk menjadi pelayan yang boleh tinggal gratis di ibu kota atau berkultivasi di puncak atas nama mereka. Mendapat akses teleportasi gratis ke kota 7 mata darah manapun, serta jatah mendistribusikan 100 izin tinggal gratis per tahun, di mana izin ini sangat mahal bagi pemulung garis miring orang luar. 4. Perlindungan sekte. Dijamin aman dari kultivator Gold Core luar. Bahkan jika membayar batu roh yang cukup, kultivator Nascent Soul pun tidak akan berani menyentuh mereka. Sekte bahkan bisa disewa untuk membunuh musuh tersebut. Sesuatu yang harus Anda ingat adalah bahwa, sementara murid off-peak seperti anak serigala, kultivator on-peak adalah sekelompok serigala yang sendirian. Di dalam sekte, sesama kultivator Foundation Establishment atau tetua Gold Core yang membunuh kultivator Foundation Establishment, lain dikenakan denda awal 1 juta batu roh, yang juga berlipat ganda pada pembunuhan berikutnya. Tidak ada tanggung jawab wajib kepada sekte karena mereka berjuang sendiri sejak dari off-peak. Namun, murid biasanya berebut menjalankan misi sekte karena hadiahnya besar. Para pemimpin sekte tidak khawatir muridnya disuap musuh, karena menyuap banyak kultivator Foundation Establishment akan terlalu mahal bagi musuh. Selain itu, perang skala penuh sangat menguntungkan bagi para kultivator sekte. Loyalitas dan rasa memiliki hanya difokuskan pada murid Conclave Disciples. Berkat penjelasan Zhang Yunxi, Shuqing mengerti lebih banyak tentang kehidupan on-peak di 7 mata darah. 7 Peak Lord, pemimpin puncak,
Grand Elder dan Second Elder sedang pergi ke laut karena ada urusan besar yang terjadi. Saat ini, tetua ketiga, Third Elder, yang memegang kendali. Di luar aula besar tetua ketiga, mereka disambut oleh Honor Guard Lee yang sedang duduk bersila. Lee menyembunyikan fluktuasi energinya, namun Shu-Ching menduga Lee sangat kuat di tingkat Foundation Establishment dan kemungkinan memiliki nyala api kehidupan, Life Spring Fire. Shu-Ching masuk ke aula dan kembali merasakan tekanan luar biasa seperti gunung runtuh dan laut yang kering. Tetua ketiga mengenakan jubah ungu bersulam emas dan wajahnya dipenuhi bintik usia. Tatapannya yang tajam seperti kilat langsung mengenali bahwa Shu-Ching masih sangat muda, namun telah membuka 2 lubang Dharma Apertures. Rahasia lampu kehidupan Shu-Ching aman karena tersembunyi di dalam bayangannya. Namun, kejutan besar terjadi saat tetua ketiga langsung menebak dan bertanya kepada Shu-Ching. Jadi, Andalah yang mengambil lampu nafas roh, Spirit Breath Lantern, dari Rasmerfolk? Menghadapi pertanyaan mendadak tetua ketiga mengenai Spirit Breath Lantern, lampu nafas roh, milik Rasmerfolk, Shu-Ching memilih jujur dan mengakuinya karena tahu kebohongan justru akan memicu kecurigaan. Ia menyatakan berniat menjualnya. Jawaban Shu-Ching memuaskan tetua ketiga. Sang tetua menegaskan tidak akan merebut lampu itu karena didapatkan secara adil, namun memperingatkan Shu-Ching untuk segera menjualnya sebelum orang lain menyadari dan mulai menyelidikinya. Tetua ketiga memperbarui informasi pada medali identitas Shu-Ching. Saat mengembalikannya, energi medali itu mereda tepat ketika disentuh Shu-Ching. Hal ini membuat Shu-Ching menyadari tingkat kontrol energi, finesse. Tetua ketiga jauh lebih hebat dan halus daripada Direktur Divisi Kejahatan Kekerasan. Sebelum Shu-Ching keluar, tetua ketiga menyampaikan pesan personal secara langsung, bukan lewat pengawal lagi karena status Shu-Ching sudah naik. Zhongheng memiliki hati yang baik. Shu-Ching mengerti dan membungkuk hormat sebagai tanda bahwa ia memahami batasan dalam bersikap kepada Zhao Zhongheng. Sebelum berpisah, Zhang Yunxi mengungkapkan alasannya membantu dengan giat, karena merasa takdir mereka terikat dan karena mendapat hadiah dari sekte untuk tugas menyambut murid baru. Ia memberikan tips kultivasi krusial. Hal terpenting bagi kultivator Foundation Establishment baru adalah membuka 30 lubang Dharma Apertures, secepat mungkin. Setelah membuka 30 lubang, kultivator dapat membentuk nyala api kehidupan, Life Flame, dan memasuki Profound Radiant State, status cahaya mendalam. Kultivator tanpa Profound Radiant State berada di level yang jauh lebih rendah dan hanya bisa menindas murid tingkat kondensasi Qi. Banyak dari mereka yang tewas sebelum sempat membentuk nyala api kehidupan ini. Saat berada di aula kitab suci dan sihir, Shu-Ching mempelajari 3 kitab suci khas puncak ketujuh. Kitab suci penelan jiwa Balefire Soul Swallowing Scripture. Teknik brutal yang menggunakan api khusus, Balefire, dan membakar jiwa musuh, terutama ras non-manusia, seperti si zombies, sebagai bahan bakar untuk membuka Dharma Apertures dengan cepat. Daftar Raja Laut, Sea King Register. Teknik yang berfokus pada penyerapan dan penyimpanan binatang laut di dalam Dharma Apertures untuk memperkuat kekuatan Dharma. Mantra pemelihara kehidupan, Life Nurturing Incantation. Teknik paling damai yang berfokus pada kultivasi dalam pengasingan tanpa bantuan kekuatan eksternal, cocok untuk peran pendukung. Shu-Ching langsung mengesampingkan teknik kedua dan masih mempertimbangkan antara teknik pertama dan ketiga. Di tempat yang sangat jauh di atas laut tanpa akhir, kapal perang raksasa, Dreadnought, milik Master Seventh, sedang berlayar membelah ombak. Pelayan Parubaya yang membawa slip giok melaporkan kepada Master Seventh bahwa si bocah, Shu-Ching, telah berhasil mencapai Foundation Establishment dan bertanya apakah perlu mengatur pertemuan saat mereka kembali nanti. Keputusan Master Seventh. Master Seventh menolak pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa perang besar akan segera datang, jadi masalah itu bisa dipikirkan nanti. Master Seventh mengungkapkan bahwa ia menyebarkan 100 medali identitas dan meskipun Shu-Ching adalah orang pertama yang melapor mencapai Foundation Establishment, masih ada kandidat lain di luar sana. Master Seventh ingin melihat bagaimana mereka semua saling bersaing satu sama lain karena jalan Shu-Ching masih sangat panjang sebelum dianggap siap menjadi murid magang keempatnya. The Life Nurturing Incantation terlalu pasif. Mata Shu-Ching berkilau dengan tekad saat dia duduk di gua mansionnya. Meskipun teknik ini sangat cocok dengan lampu kehidupan, Life Flame, karena aman dan bisa dilakukan di dalam gua, Shu-Ching merasa teknik ini terlalu pasif.
Kultivasi membutuhkan banyak batu roh dan biaya peningkatan kapal Dharma Boat. Di dunia yang kejam di mana situasi bisa berubah dalam semalam, bersikap pasif justru bisa mengundang bencana sebelum kekuatannya matang. Xu Qing memilih Balefire Soul Swallowing Scripture. Selain untuk membuka lubang Dharma secepat mungkin dengan memenjarakan jiwa musuh, teknik ini memiliki metode khusus untuk menghubungkan jiwa-jiwa tersebut ke kapal Dharma Skiff miliknya. Hal ini akan membuat kapal tersebut memiliki roh sendiri dan memberikan karakteristik seperti harta magis, magical treasure. Semua Cultivator Foundation Establishment memiliki api di lubang Dharma mereka untuk menyalakan laut roh menjadi kekuatan Dharma. Karena payung hitam, lampu kehidupan, miliknya, api di lubang Dharma Xu Qing sudah berwarna hitam gulita. Api dari payung hitam memiliki tingkatan dan suhu yang jauh lebih tinggi daripada balefire biasa, namun awalnya tidak bisa menyerap jiwa. Dalam waktu 4 jam, Xu Qing berhasil membentuk balefire asli, lalu menggabungkannya dengan api hitam bawaannya. Setelah 3 hari, api hitam di kedua lubang dharmanya telah sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa. Kini ia hanya membutuhkan jiwa makhluk hidup sebagai bahan bakar untuk membuka lubang dharma ketiga. Xu Qing membuka segel Patriarch Golden Vajra Warrior pada tusuk besi hitamnya. Untuk menjaga dominasi dan memberikan efek jera, Xu Qing menggunakan kekuatan kristal violet untuk menghancurkan bayangannya sendiri secara kejam di depan mata sang patriark. Proses yang dilakukan tanpa ekspresi ini membuat sang patriark gemetar ketakutan. Karena statusnya sudah di Foundation Establishment, Xu Qing menuntut kedua entitas ini menjadi lebih kuat agar bisa menjadi kartu truf yang berguna. Ia memberikan ultimatum. Dalam 6 bulan, aku akan menilai kalian berdua. Yang kalah akan disingkirkan, dieliminasi. Bayangan mengirimkan potongan kehendak ke pikiran Xu Qing. Mutagen, upgrade, keilahian. Patriark Vajra yang ketakutan memohon agar tidak dibunuh dan berjanji akan berlatih sangat keras menggunakan teknik robot roh, spirit robot teknik, miliknya yang selama ini terbengkalai karena ia terlalu lemah atau tertidur. Berdiri di tebing gua barunya pada tengah hari, Xu Qing melihat ke arah pelabuhan dan ibu kota 7 mata darah yang ramai. Perasaannya kini berbeda, dunianya telah berubah level, namun satu hal yang tetap sama adalah bayang-bayang wajah dewa yang rusak tetap mengintai semua orang. Xu Qing ingin mencari jimat giok, jad, slips garis miring talismans, khusus tingkat Foundation Establishment. Karena jimat biasa sudah tidak berguna baginya, menemui informannya, serta memeriksa apakah Zhang San sudah kembali untuk memperbaiki kapalnya. Status Xu Qing otomatis naik. Kini ia menjabat sebagai wakil direktur yang memimpin Biro Surgawi. Ia tidak perlu sering datang ke kantor kecuali untuk operasi penting. Gajinya naik menjadi 100 batu roh per bulan. Meskipun kecil dibanding tunjangan on-peak, Xu Qing memilih tidak mengundurkan diri untuk sementara waktu. Kehadiran Xu Qing dengan jubah ungu, violet robe, yang memancarkan keagungan instan menarik perhatian dan kecemburuan. Di sepanjang jalan dan toko, semua murid off-peak langsung menyingkir, membungkuk dalam, dan menyapanya dengan hormat, seolah-olah dia adalah dewa yang bisa membunuh mereka kapan saja. Xu Qing menemui informan wanitanya di tempat pertemuan biasa. Melihat jubah ungu Xu Qing, informan tersebut sangat terkejut, gemetar, dan langsung bersujud. Xu Qing memberikan medali batu giok petugas kepadanya. Tugas pertama, informan tersebut resmi menjadi pelayan garis miring petugas pertamanya, namun untuk saat ini tidak akan dibawa ke puncak ketujuh. Xu Qing memberinya waktu 3 bulan untuk melakukan riset dan menentukan apa saja yang diperlukan bagi Xu Qing jika ia ingin mengembangkan pelabuhannya sendiri. Sesaat kemudian, Xu Qing pergi. Angin laut mengaduk rambut panjang informannya, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan penuh pada wajahnya yang cantik. Melihat ke arah Xu Qing yang berangkat, dia mencoba untuk memantapkan napasnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xu Qing akan mencapai tingkat yayasan pendirian yang tinggi dalam waktu singkat.